Silakan duduk Bapak Ibu. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang mendengar, melakukan di dalam hidup kita setiap saat. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran yang real. Bukan suatu kepercayaan yang dipaksakan, juga bukan sebuah rekayasa dari para murid waktu itu, juga bukan sebuah mitos yang dialihkan atau dimasukkan ke dalam ajaran-ajaran kekristenan untuk kemudian dipercaya. Kebangkitan Kristus juga bukan kemauan dari manusia itu sendiri, tetapi kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta kebenaran. Karena hal itu adalah sebuah ketetapan dan rencana Allah sebelumnya, seperti yang telah dibuatkan di dalam seluruh kitab para nabi dan perjanjian lama. Kematian Kristus juga dinubuatkan di dalam seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Demikian pula kebangkitannya juga telah dinubuatkan dan dinyatakan oleh Yesus sendiri sebelum ia ditangkap dan mati di Bukit Golgota. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah dunia dan manusia ini. Siapa yang mati dan kemudian bangkit? Siapa pemimpin agama yang mati dan kemudian bangkit lagi? Siapa tokoh politik yang mati dan kemudian bangkit lagi? Ada? Tidak ada. Satu-satunya kematian yang pernah terjadi dan kemudian dia bangkit, itu adalah kebangkitan dari Yesus Kristus. Karena kebangkitannya saudara-saudara adalah memang sebuah rencana dari Allah Tritunggal yang diperuntukkan kepada manusia yang berdosa, supaya mereka
menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Karena itu mempercayai kebangkitan Kristus adalah sebuah sistem iman kepercayaan yang begitu kuat, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Mempercayai kebangkitan Kristus adalah sebuah sistem iman yang kuat dan begitu mendasar. Orang-orang yang tidak percaya, mereka berdalih. Bahkan termasuk orang-orang pada zaman Yesus. Bahkan mungkin para murid waktu itu pun, mereka sulit percaya akan kebangkitan itu. Tetapi ketika mereka percaya dan mengerti bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan memang harus terjadi. Karena jikalau Kristus hanya mati, maka karya Tuhan itu belum sempurna. Apa arti kematian tanpa ada kebangkitan? Apa arti kematian tanpa ada kebangkitan dari antara orang mati? Kalau ada orang yang percaya kepada kematian Kristus, tetapi yang dipercaya adalah pribadi yang mati tetapi tidak bangkit, maka saudara tidak pernah memiliki iman yang hidup. Iman yang Anda saudara miliki adalah iman yang mati. Engkau percaya kepada sesuatu yang mati, bukan kepada sesuatu yang hidup. Orang Kristen percaya kepada sesuatu yang hidup. Amin. Karena Tuhan kita adalah hidup. Allah kita bukan Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang mati dan hidup kembali. Karena itu iman kepada Kristus yang mati dan bangkit kembali, itu adalah iman yang hidup. Maka orang yang menaruh percaya, keyakinannya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang sudah bangkit, itu adalah sistem kepercayaan yang tertinggi di dalam dunia ini. Tidak ada iman yang begitu kuat, yang begitu mendasar di luar daripada iman itu. Saudara-saudara, maka itu sebabnya engkau harus bersyukur, engkau harus berbahagia, karena Tuhan beranugerah memberi engkau iman yang begitu kuat di dalam hidupmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kebangkitan yang memberikan kemenangan. Di dalam ayat yang ke-57 tadi dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan. Kemenangan selalu berbicara tentang sebuah kegembiraan. Kemenangan selalu berbicara tentang sukacita. Kemenangan selalu berbicara tentang sorak-sorai. Betul? Kalau engkau main kelereng dan engkau menang, waktu engkau kecil, engkau begitu senang. Betul? Waktu engkau main futsal, ya, ikuti kompetisi dan engkau keluar sebagai juara, engkau pulang dengan sorak-sorai. Betul? Beberapa tahun yang lalu kita pernah main futsal. Saya termasuk di dalamnya. Puji Tuhan juara 1. Saya pun juga pulang dengan sorak-sorai. Saya pulang di rumah dengan bangga. Ya, kenapa? Pulang sebagai juara. Saudara, sesuatu yang sederhana, betul enggak? Saya bangga saudara. Juara 1 main futsal. Panoi ada di dalamnya. Saya pulang dengan langkah yang berbeda. Saya pulang dengan wajah yang berbeda. Kenapa? Di dalamnya ada sukacita, betul? Kemenangan selalu berbicara tentang kegembiraan. Kemenangan selalu berbicara tentang sukacita. Kemenangan selalu berbicara tentang syukur. Dan di dalam syukur ada kuasa, ada kekuatan untuk hidup. Kalau engkau tidak ada syukur dalam hidup, engkau tidak bisa hidup. Engkau tidak bisa menjalani hidup ini. Betul tidak? Karena setiap hari engkau akan melihat dunia ini sesuatu yang susah. Sesuatu yang parah. Engkau akan selalu berkata, mati aku. Mati aku. Tetapi orang yang bersyukur, dia akan selalu berkata, besok ada harapan. Ke depan ada harapan. Hari ini ada masalah, tetapi karena ada syukur, dia bisa melewati, dia bisa melalui hari-harinya. Tidak dengan putus asa, tetapi dengan sebuah semangat. Itulah kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang dimaksudkan di sini saudara bukan kemenangan seperti kemenangan pada umumnya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan atas maut. Kemenangan oleh karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan di atas kemenangan.
kemenangan yang tertinggi, kemenangan yang tiada tandingnya, kemenangan yang tiada taranya, kemenangan yang tiada bisa dibandingkan dengan harga apapun. Karena kemenangan itu terhadap maut. Kemenangan atas maut adalah kemenangan kita terhadap musuh yang paling besar. Saudara-saudara, saya mau tanya, musuhmu yang paling besar dalam hidup ini apa? Coba pikir. Musuhmu yang paling besar, yang membuat engkau takut dalam hidup ini apa? Pernah berpikir? Harus pikir. Musuhmu bukan temanmu. Musuhmu bukan temanmu yang kemarin mengalahkanmu main futsal. Bukan. Musuhmu bukan tetanggamu. Musuhmu itu apa? Kematian. Musuh itu maut. Karena kematian adalah musuh yang paling besar, dan kematian adalah ketakutan yang paling besar. Kalau ditanya, ketakutanmu yang paling besar itu apa? Ya maut toh. Betul enggak? Maut kan? Mati. Ya kan? Itu sebabnya banyak orang berjuang supaya tidak mati. Manusia berusaha untuk mengatasi kematian. Manusia lupa bahwa kematian tidak bisa dihindari secara fisik. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu tahu bahwa musuh dan masalah yang terbesar dalam hidup manusia ini, manusia tidak bisa atasi. Tidak bisa hadapi dengan dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, musuh ini harus ditaklukkan. Makanya saudara-saudara, ya, musuh yang terakhir yang harus dibinasakan itu adalah maut. Ya, maut. Ya. Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Mengalahkan dan memberi kemenangan atas dosa. Tetapi kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Makanya di ayat sebelumnya dikatakan Paulus, jika kita percaya dan menaruh percaya kepada Dia yang mati tetapi tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita. Kenapa? Karena kita tetap pada posisi mati. Karena Yesus tidak bangkit. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, maka Kristus telah menaklukkan maut. Makanya di dalam ayat yang ke 55 dan 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus adalah kemenangan atas dosa di atas kayu salib, sehingga dia katakan sudah selesai. Tetapi kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut, sehingga kita yang seharusnya mati kemudian boleh memiliki hidup. Hidup yang dikaruniakan kepada kita melalui kebangkitannya atas maut adalah hidup yang kekal. Hidup yang pasti. Artinya saudara-saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sekarang diberikan satu kehidupan yang pasti. Kehidupan yang kekal. Artinya bahwa meskipun nanti tubuh jasmani kita mati, tetapi kita tetap hidup. Makanya dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Meskipun kita mati tetapi kita hidup. Karena kita sudah menerima hidup ilahi.
Karena kita sudah memiliki kemenangan itu. Maut sudah tidak lagi berkuasa atas hidup mereka yang percaya. Kematian sudah tidak lagi berkuasa, tidak lagi membelenggu, tidak lagi memperbudak, tidak lagi menakutkan kepada mereka yang sudah percaya. Karena itu saudara-saudara, Paulus berkata, kematian adalah keuntungan. Kematian adalah kebahagiaan. Kematian bagi orang percaya adalah sukacita. Kematian adalah kemuliaan. Amin. Karena apa? Karena Kristus mengubah sebuah duka cita menjadi sukacita. Kristus mengubah dalam posisi yang mati kepada sebuah yang hidup. Kristus mengubah keadaan yang putus asa menjadi keadaan yang penuh pengharapan. Melalui apa? Melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kalau kebangkitan Kristus tidak terjadi, maka kita tetap menjadi orang yang mati. Kita tidak akan pernah memiliki yang namanya hidup kekal. Kita tidak akan pernah memiliki jaminan kepastian keselamatan. Kita juga tidak akan pernah memiliki akses untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, tetapi melalui kebangkitan Kristus, maut, kematian yang adalah musuh yang terbesar itu telah ditaklukkan, telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, itulah sebabnya kekristenan itu berdiri di atas kebangkitan Kristus. Jadi mengapa ibadah Kristen itu dilaksanakan pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu merayakan Sabat pada hari Sabtu. Tetapi gereja Tuhan merayakan ibadahnya pada hari Minggu. Kenapa? Karena simbol dari kemenangan kita. Maka gereja itu dia Sabatnya bukan di hari Sabtu. Seperti gereja Advent, ya, seperti Yudaisme, ya. Tetapi pada hari Minggu. Karena gereja berpatokan kepada apa? Kebangkitan Kristus. Dasar dari kekristenan kita, dasar dan pengharapan iman kita terletak di atas kebangkitan Kristus. Amin. Saudara-saudara, ya. Kita sudah tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama itu. Kita sudah dibebaskan dari semua belenggu, ya, bahkan dari seluruh hukum Taurat. Dikatakan dalam ayat yang ke-58, 50 apa itu? 56. Sangat mau ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Tetapi kita sudah diberi kemenangan melalui apa? Kemenangan Kristus atas maut. Saudara-saudara, karya Kristus dalam hidup kita begitu luar biasa. Ya. Malaikat itu kalau bersalah langsung diputus, langsung dibuang, dijatuhkan ke bumi. Tetapi manusia kalau bersalah dicari sampai tuntas oleh Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Malaikat tidak menyebut Bapa. Malaikat tidak menyebut Tuhan sebagai Bapa. Yang menyebut Tuhan sebagai Bapa siapa? Orang-orang percaya. Artinya kita memiliki kepastian, memiliki suatu hubungan yang dekat. Hubungan Bapa ini menggambarkan sebuah tanggung jawab. Bila ada bapa tidak memelihara, tidak peduli, tidak membesarkan, dan tidak bertanggung jawab pada anaknya, layakkah dia disebut bapa? Halo? Jikalau ada bapa di dunia ini tidak bertanggung jawab, tidak memelihara, tidak membesarkan, tidak membiayai seorang anaknya, layak disebut bapa? Tidak. Dia bukan bapa. Bapa itu adalah tanggung jawab. Makanya saudara-saudara, ya, melalui kebangkitan Kristus, gereja, orang-orang percaya
menyebutnya sekarang Bapa. Malaikat tidak boleh menyebut Tuhan Bapa. Hanya kepada gerejanya, hanya kepada anak-anaknya yang telah ditebus, yang telah diperdamaikan, mereka menyebut Tuhan sebagai Bapa. Artinya bahwa kita harus mengerti kita punya Bapa. Kalau kita mengerti kita punya Bapa, kita harus tahu dan meyakini bahwa Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang memelihara, Bapa yang menjaga, Bapa yang melindungiku. Karena itu kita tidak boleh hidup sebagai anak yatim piatu. Semangat pikiran anak yatim piatu apa? Saya ini tidak punya siapa. Tuhan itu tidak membiarkan kita seperti itu. Karena itu dia berkata, akulah papamu. Engkau boleh kehilangan papa di dunia, tapi sekali-kali engkau tidak pernah kehilangan papamu. Amin. Saya sudah pernah kehilangan papa saya sejak kelas 3 SD saya. Tapi saya tidak pernah kehilangan papaku di surga. Kenapa? Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa di dunia ini ada, tetapi seperti tidak ada. Ada Bapa, ada, tetapi seolah-olah tidak peduli dengan anaknya. Ada Bapa masih hidup, tetapi tidak bertanggung jawab, membuang anaknya. Tidak bertanggung jawab, membesarkan, membiayai anaknya. Itu dia bukan Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini karya yang luar biasa. Dan satu lagi Bapak Ibu, tadi malam saya juga katakan kepada pemuda, ya, dalam ibadah remaja pemuda, malaikat itu, ya, tadi saya sudah katakan, kalau jatuh dalam dosa langsung dibuang. Tapi orang-orang percaya justru apa? Dia turun mencari manusia. Analoginya begini. Kita ini anak-anak. Ya kan? Kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak yang bagaimana terhadap Bapa? Saudara terhadap Tuhan itu seperti apa? Bukankah kita ini anak-anak yang berontak? Kita ini ada anak-anak pengkhianat. Bukankah kita ini adalah anak-anak yang jahat, yang tidak mau peduli dengan Bapa, bahkan membuang Bapa dari hidup kita, ya toh? Kita mengkhianati Dia, menyakiti hatinya, menyangkali Dia dalam setiap kehidupan kita. Yang salah siapa? Posisi kita sebagai apa? Anak yang bersalah. Dalam hubungan papa dengan anak, yang harus menyelesaikan perdamaiannya, siapa yang harus aktif? Siapa yang harus datang? Bapak atau anak? Anak yang harus mestinya datang kepada bapaknya. Bapak, aku udah bersalah, aku minta maaf. Tapi luar biasa, manusia ini begitu jahat. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, bukannya manusia mencari Bapa, tetapi justru menyembunyikan dirinya dari Bapa. Manusia waktu jatuh dalam dosa, dia bukan justru mencari dan berbicara kepada Bapa, tetapi dia justru semakin jauh dari Bapa. Kurang ajarnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang bungsu, anak yang hilang. Kita ini adalah orang-orang yang hilang. Bahkan orang-orang yang mendustai Bapa kita. Kita seperti seorang anak yang hilang, yang tidak saja meninggalkan Bapa kita, tetapi mengkhianati dan menghancurkan hati Bapa. Tetapi saudara, seperti tadi saya katakan,
Waktu malaikat berdosa langsung dibuang oleh Tuhan. Tetapi waktu saudara dan saya berdosa, justru Bapa turun mencari sampai menemukan saudara. Dan di dalam dia mencari dan menemukan saudara, ia datang di hadapan saudara. Dan ia selalu mengetuk rumah hati saudara. Buka pintumu. Dia terus memanggil-manggil saudara dan saya. Bahkan lebih dari itu, ia merelakan dirinya menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Anak yang mengkhianati bapaknya, anak yang mendustai bapaknya, anak yang memusuhi, membenci bapaknya, tetapi sekarang bapaknya datang berlutut di bawah kaki anaknya. Engkau menemukan hal ini? Engkau menemukan bapa di dunia ini yang berlaku seperti itu? Ketika dia mendapati anaknya mengkhianatinya, ketika dia mendapati anaknya memusuhinya, menyakiti hati bapaknya, dalam kemudian bapa datang bersujud di bawah kaki anaknya. Bukankah Yesus sebelum dia naik ke sebelum dia masuk ke taman Getsemani, lalu kemudian dia membasuh kaki para muridnya. Ini mau menggambarkan bahwa dia yang adalah Bapa justru merendahkan diri, datang di hadapan manusia. Dia mencari, dia membasuh kakimu, dia membersihkan kakimu, tubuhmu yang kotor, dia membersihkan dengan darahnya, dengan tangisan air mata. Bukan tangisan kekesalan, kekecewaan, tetapi tangisan karena cinta kasih. Karena ada kesempatan dia membasuh kakimu. Saudara pikir itu sebabnya engkau tidak boleh main-main dengan hal ini, saudara. Itu yang dilakukan Yesus bagi saudara dan saya, amin. Itulah Bapa yang bertanggung jawab. Bapa yang baik. Bapa yang tidak ditemukan di dalam dunia ini. Mungkin saja ada Bapa yang bisa menunjukkan kasihnya kepada anak yang mencintai dan mengasihi dia. Tetapi adakah Bapa yang datang menjumpai anaknya ketika anaknya telah membuang bapaknya, meninggalkan bapak, menyakiti, mengkhianati, menyangkali, dan menyalibkannya di atas kayu salib? Saudara dan saya adalah anak-anak yang seperti itu. Makanya di dalam Yesaya pasal 53, dengan jelas Yesaya mengatakan, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia menderita sengsara karena kejahatan kita. Dia diremukan karena keberdosaan kita. Setiap darah yang mengalir dari tubuhnya, itu adalah darah cinta kasih. Itulah Bapa. Ia mencari kita sampai ia menemukan kita. Dan ia selalu mengetuk pintu hati kita. Maka kalau engkau masih menutup hatimu kepada dia, dia masih mengetuk pintu hati. Dia selalu mengetuk supaya pintu hati kita dibuka untuk dia berkuasa di dalam hidup kita. Dan kemudian bukan saja dia hanya datang mencari dan menyelamatkan kita, tetapi kemudian dia mengangkat kita pada kemuliaannya. Seperti seorang anak yang hilang tadi, yang telah menghambur-hamburkan harta bapaknya, tetapi pulang di dalam keberdosaannya. Tetapi anak itu disambut oleh Bapa, dimuliakan oleh papanya,
dibuat pesta yang besar oleh papanya, dipotong kerbau yang bagus oleh papanya, diundang semua orang untuk merayakan anaknya yang hilang telah kembali. Maka waktu ada seorang anak yang hilang kembali kepada Bapa, surga berpesta. Amin. Maka waktu satu orang bertaubat, maka surga bersorak. Maka harga dari satu jiwa itu begitu penting. Tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan materi. Jiwa itu begitu penting. Makanya kenapa kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus merawat orang-orang yang percaya pada Tuhan. Karena harganya itu bukan uang. Harganya adalah diri Yesus Kristus. Dia telah mati bagi orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kesadaran dan pemahaman kita akan karya Kristus yang sempurna tadi. Kesadaran kita dan hati kita yang telah diubah oleh Tuhan. Melalui dirinya yang rela mencari, menjumpai, mengangkat, memulihkan, membersihkan, membasuh semua kotoran, kehinaan, celah dalam diriku, dalam diri saudara. Maka kemudian Paulus katakan, kamu yang telah menerima anugerah, tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berpuas diri. Haleluya, saya sudah bebas. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah diberi hidup. Yesus sudah mencariku. Yesus sudah membasuh dan membersihkanku. Tidak, saudara. Kalau ada orang tua yang melakukan hal itu seperti kepada saudara, ya, kira-kira engkau melakukan apa terhadap papa itu? Bisa mengerti maksud saya? Apakah engkau lagi mengkhianati dia? Bukankah engkau akan berkata, mulai hari ini aku akan memberikan yang terbaik bagi Bapakku, ya? Betul enggak? Mulai hari ini aku akan rawat papaku, aku akan menjaga papaku, aku akan memberikan yang terbaik bagi papaku, aku akan selalu ada di samping Bapakku. Karena apa? Karena dia Bapa yang begitu baik. Itulah maksud ayat 58. Kata karena itu, saudara-saudara yang kekasih. Karena kita sudah menikmati segala karya Tuhan Yesus. Dengan segala apa yang telah diberikannya. Dengan kerendahan hatinya. Mencari dan menyelamatkan kita. Dengan harga yang dibayar. Melalui dirinya mati di atas kayu salib. Paulus katakan, sekarang engkau sebagai anak. Engkau tidak lagi dipanggil sebagai hamba. Engkau tidak lagi dipanggil sebagai orang hukuman. Tetapi dia memanggilmu sebagai anak. Sebagai seorang anak, maka anak harus mengasihi papanya. Bagaimana mengasihi papanya? Bagaimana kita mencintai Tuhan? Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Maka di situ diuraikan oleh Paulus. Yang pertama, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh itu artinya kuat, mendalam, mengakar dalam iman kepada Kristus. Ya kan? Kita harus menjadi anak-anak yang berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh di dalam Kristus adalah orang yang mengakar. Pohon kalau kokoh, dia harus mengakar lebih dalam. Ya. Kalau kita mau tanam sesuatu atau mau kita dirikan tiang, maka tiangnya harus kita ditanam dengan dalam. Saudara, supaya dia berdiri dengan kokoh. Rumah kalau dibangun, maka harus dibangun dengan pondasi yang kokoh. Supaya rumahnya tidak roboh. Berdiri dengan teguh artinya kita harus menjadi orang Kristen
yang memiliki iman yang mengakar, yang mendasar, yang mendalam di dalam Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Orang Kristen tidak akan bisa berdiri dengan teguh di dalam imannya kepada Kristus kalau tidak melalui firman Tuhan. Kenapa orang Kristen harus belajar benar firman Tuhan? Bukan untuk membuat otak kita menjadi besar, kepala kita menjadi besar. Bukan. Ini bukan berbicara pengetahuan. Tetapi berbicara supaya hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh apa? Angin-angin pengajaran zaman sekarang. Makanya saudara-saudara lihat sebuah fakta dan realita hari ini. Kekristenan itu banyak disesatkan. Dan banyak orang-orang Kristen di dalam gereja tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka tidak memiliki akar di dalam firman. Saksi Yehova datang. Lalu kemudian saksi Yehova memberitakan firman kepada mereka. Oh, ini baru aku dengar. Ini baru imanku benar. Saudara, dia terseret. Gereja Mormon, Children of God, gereja setan masuk, diserang anak-anak muda. Wah, ini gereja yang bagus. Karena gerejanya, memberi kebebasan kepada kita untuk melampiaskan nafsu kita. Ya, dan itu sah-sah saja. Maka ini adalah tempat kita bernafsuan. Kita melampiaskan nafsu kita. Kita tidak perlu ke tempat dugem. Kita tidak perlu ke tempat yang kotor. Di dalam gereja kita bisa berdugem. Di dalam gereja kita bisa ini. Saudara-saudara, ini terjadi hari ini. Orang Kristen semakin disedot. Nah, kalau saudara dari hari ini tidak mau berdiri dengan teguh, jangan saudara pikir bahwa besok-besok 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, engkau juga akan menjadi sasaran. Memang tidak enak saudara berbicara tentang kebenaran. Pengajaran tidak enak karena telinganya panas. Tetapi saya harus mengajar saudara. Saya sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab kepada firman Allah. Engkau suka atau tidak suka, saya harus sampaikan kebenaran. Karena zaman sekarang ini saudara-saudara, Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius, orang-orang Kristen sekarang mencari pengajaran-pengajaran yang memuaskan telinga. Makanya mimbar-mimbar gereja sekarang diganti dengan komedi. Firman Tuhannya 2 menit, komedinya 1,5 jam. Waktu komedi, wah. Tapi waktu firman Tuhan, sama-sama sama-sama saudara-saudara. Tapi saya bersyukur jemaat Eleos adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Amin. Tetapi saudara lihat, buka mata lebar-lebar. Jangan engkau menjadi minder karena engkau melihat gereja yang besar. Saya sudah tahu. Itu bukan ukuran gereja berhasil. Bukan. Jemaat 1.000. Tetapi tidak berdiri dengan teguh. Tidak ada artinya. Karena semua masuk neraka. Jemaat 5 orang. Tapi semua menuju surga. Berhasil. Saudara-saudara. Ini penting. Maka berita kebangkitan Kristus ini adalah berita kemenangan yang harus dirayakan. Dirayakan bukan dengan euforia, tetapi dirayakan dengan sebuah pemaknaan. Tuhan sudah melakukan yang sempurna bagiku. Sekarang saya harus mengambil komitmen, amin. Saya harus mempertahankan kemenangan ini. Saya tidak harus menjual kemenangan ini. Kemenangan ini saya harus pegang baik-baik. Kemenangan ini saya harus pelihara. Kemenangan ini saya harus jaga. Sama seperti saudara, para pahlawan kita telah berjuang mati-matian membawa Indonesia merdeka. Maka tanggung jawab kita sebagai generasi muda mempertahankan kemerdekaan. Karena kita tahu bahwa jasa para pahlawan begitu luar biasa. Mereka mati-matian melawan penjajah. Karena itu kita tidak mau menjadi negeri yang dijajah lagi. Kita tidak mau menjadi negeri yang mau dijajah oleh bangsa lain.
Saudara, ini penting. Jangan waktu nanti masuk ICU saudara baru panggil Tuhan. Baru panggil pendeta. Tolong panggil pendeta. ICU sudah masuk. Saya sih datang, kalau saya pasti datang. Saya tidak kenal, apapun saya kenal saya datang. Tetapi dalam hati saya kasihan dulu. Dalam hati saya, baru ingat Tuhan sudah engkau tinggal sudah satu-satu nafas. Jangan saudara. Karena itulah kemudian dikatakan jangan goyah. Kalau sudah berdiri dengan teguh di dalam dasar kebenaran firman Tuhan, maka kemudian kita tidak akan goyah. Kenapa tidak goyah? Karena angin-angin, badai, hujan, taufan setiap hari kita hadapi. Setiap hari membuat kita goyah. Karena ada badai, ada angin, ada taufan yang selalu menyerang kita. Setiap hari. Karena itu saudara-saudara, kalau kita sudah berdiri, maka tidak akan goyah. Jangan lagi hidup ragu-ragu kepada Yesus. Amin. Pastikan hidupmu ada di dalam Yesus. Jangan berikan opsi. Saya coba lihat dulu. Apakah Yesus bisa apa tidak? Nanti kalau Yesus tidak bisa, mudah-mudahan yang lain bisa. Tidak boleh ragu-ragu. Juga hidup kita sebagai orang Kristen jangan menyerah. Jangan gampang menyerah karena situasi dan keadaan. Jangan gampang galau. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang menjadi marah. Saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen yang putri malu. Dipuji berkembang. Lalu dikritik, lalu layu. Sukses berkembang. Rugi, layu. Itu namanya iman putri malu. Itu di jemaat di kampus saya banyak. Di jemaat Eleus tidak. Amin. Saudara, jangan. Itu yang dimaksudkan di sini. Jangan goyah. Jangan goyah, jangan ragu. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan gampang, anak muda bilang. Apa itu? Galau. Jangan gampang galau. Masalah memang harus ada. Setiap hari ada. Kesulitan setiap hari ada. Persoalan setiap hari ada. Tidak menjamin bahwa engkau orang percaya atau bukan percaya. Tidak. Karena memang badai, masalah itu diizinkan Tuhan untuk menempang kita, untuk semakin kita kokoh. Lalu yang terakhir, baru dia bicara apa? Kita baca yang terakhirnya apa? Jangan goyah terus, 1, 2, 3. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, itu tidak akan terjadi tanpa sebuah kesadaran yang mendalam akan karya dari Tuhan. Kesadaran kita akan cinta Tuhan kepada kita, sehingga saya sampaikan, berikan analogi itu. Baru kita mengerti. Yang kedua, tidak mungkin orang akan giat dalam pekerjaan Tuhan kalau dia tidak mengerti bahwa sekarang kita ini telah diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Kemuliaan yang bukan hari ini, tetapi kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Saudara-saudara, waktu saudara dan saya masuk surga, engkau sudah tidak lagi melayani. Engkau dimuliakan, amin. Engkau dilayani oleh para malaikat. Tuhan suruh kita melayani bukan waktu di surga. Makanya jangan salah. Banyak anak-anak muda sering salah, ya, sering bertemu dengan saya. Pak, nanti kalau sudah masuk surga, kan ada kesempatan saya melayani di surga nanti. Ya, nanti saya bisa jadi dirjen pemimpin pujian Pak di sana. Bukan. Waktu kita kembali ke surga kita tidak melayani saudara. Tapi kita dimuliakan oleh Allah. Karena kita adalah
Anak-anak Allah, pelayan-pelayan sudah disiapkan oleh Papa kita. Pelayan-pelayan bagi anak-anaknya itu siapa? Malaikat-malaikat. Makanya gereja tidak menyembah malaikat, tidak menjadikan malaikat sebagai objek penyembahan. Karena malaikat adalah ciptaan. Malaikat ada di bawah anak-anak. Saudara-saudara, pelayan lebih tinggi mana dengan anak? Anak. Ya toh? Di dalam rumah ada bos, ada anak, ada pelayan. Pelayan lebih tinggi dari mana? Dia di bawah. Anak lebih tinggi dari pelayan. Maka waktu kita masuk surga, waktu kita kembali ke rumah Bapa, kita dimuliakan. Itulah pengharapan Injil yang ditaruh Tuhan di dalam hatimu, dalam hatiku hari ini. Karena itu kenapa saya harus bekerja dengan segiat-giatnya. Karena kesempatan untuk melayani Tuhan hanya sampai nafas terakhir. Kenapa saya harus korbankan diriku bagi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan? Karena hanya sampai nafas terakhir. Nah karena itu saudara, persoalannya tidak ada yang tahu kapan nafasmu berhenti. Jumat kemarin, istri teman saya Pendeta Hasan Kule, istrinya meninggal. Masih muda saudara. Anaknya baru 3 tahun. Sesak, langsung dibawa, meninggal. 30-an. Saudara jamin engkau hidup selama-lamanya? Saudara tahu berapa lama engkau ada di dunia? Tidak ada yang tahu saudara. Meskipun badanmu sehat, kekar, berotot, menjaga makanan dan sebagainya, tidak menjamin. Karena kita tidak tahu waktunya kita. Karena itu Paulus katakan, selagi ada kesempatan untuk kita mengerjakannya, kerjakan dengan segiat-giatnya. Giatlah di sini, segiat-giatnya, bukan asal, bukan sekedar, bukan sesuatu yang dilakukan ya sebagai rutinitas, tidak. Yang dikatakan giatlah selalu. Kalau di dalam Roma pasal 12 dikatakan, layanilah Tuhan dengan berkobar-kobar. Dengan menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Lalu Paulus katakan di sini, lakukanlah pekerjaan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa kita harus berkobar-kobar, menyala-nyala, segiat-giatnya ya untuk pekerjaan Tuhan. Karena waktu engkau melakukan pekerjaan itu, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena ada upah. Waktu engkau bekerja di sebuah pekerjaan, engkau bekerja tanpa engkau bekerja pasti ada upahnya, bukan? Betul enggak? Sama saudara. Waktu engkau bekerja bagi pekerjaan Tuhan, upahmu menanti. Upahnya bukan sekarang. Karena itulah yang menantikan mahkota kehidupan. Pemuliaan saudara itu ditentukan bagaimana engkau hari-hari ini hidup. Sebagai orang Kristen, sebagai jemaat dalam gereja, apakah engkau hidup hanya sebagai ya biasa-biasa saja? Ya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca firman, kadang-kadang tidak. Sesuatu yang biasa saja, ataupun engkau melakukan segala sesuatu dengan rutinitas saja. Ya. Giat. Sesuatu yang harus dikerjakan, diusahakan dengan sepenuh hati maksudnya. Giat dalam pekerjaan Tuhan itu. Memberikan yang terbaik. Menyerahkan seluruh totalitas hidup kita. Karena nanti tidak ada kesempatan. Sehingga kita nanti tidak malu-maluin waktu kita bertemu malaikat Tuhan. Di pintu surga. Tuhan berkata, kamu itu ya? Iya. Namanya Noi.
Kamu dulu hidupnya gimana? Ya kadang-kadang ke gereja Pak. Kalau ada uang ke gereja, kalau tidak ada uang tidak gereja. Kalau ada berkat, semangat. Kalau tidak ada berkat, tidak semangat. Saudara, ditanya Tuhan. Yang ditanya Tuhan apa yang kamu kerjakan. Dia tidak tanya berapa depositomu, berapa uangmu, berapa rumahmu, berapa luas tanah kaflingmu di dunia, berapa emas yang kamu bawa. Tidak. Yang dia tanya apa yang engkau kerjakan. Sudahkah engkau giat di dalamku? Karena itu saudara-saudara, biarlah berita kebangkitan Kristus ini itu menggugah hati kita sekalian untuk kita mengambil sebuah keputusan, sebuah komitmen untuk kita hidup bagi Allah. Kristus sudah bangkit, memberikan kemenangan kepada kita, dan biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang menang. Amin. Kita tidak boleh hidup sebagai orang-orang yang kalah. Tapi mari kita jalani hidup hari-hari kita ke depan sebagai orang-orang yang menang. Jiwa sebagai orang-orang yang menang. Jiwa sebagai pemenang-pemenang. Jiwa sebagai pemenang adalah jiwa yang tetap bersuka cita. Amin. Tetap menyala-nyala. Tetap semangat. Tetap dia punya optimisme. Tetap dia punya gairah. Tetap dia punya kasih. Kenapa? Dia pemenang. Dan Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepada kita sekalian. Dan dia adalah Bapa bagi saudara dan saya yang bertanggung jawab memelihara, menjaga saudara dan saya. Amin.